Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan berdoa, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu diharapkan anak-anak dapat memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, diharapkan anak-anak dapat menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Yang ketiga, diharapkan anak-anak dapat menerima keberadaan malaikat. Yang keempat, diharapkan anak-anak dapat menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Perhatikan potongan ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Adakah hubungannya dengan rukun iman? Jawabannya tentu saja ada. Pada pelajaran ini kita akan bersama-sama membahas tentang beriman kepada malaikat Allah. Materi yang pertama yaitu A. Makna beriman kepada malaikat Allah. Makna beriman kepada malaikat Allah dapat diartikan yang pertama yaitu meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Makna beriman kepada malaikat Allah yang kedua yaitu meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Makna beriman kepada malaikat Allah yang ketiga yaitu meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama belajar tentang sifat-sifat malaikat. Apa saja sifat-sifat malaikat? Sifat-sifat malaikat itu terdiri dari bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Sifat berikutnya, malaikat diciptakan oleh Allah dengan tugas tertentu. Malaikat mengerjakan segala yang diperintah Allah. Sifat malaikat berikutnya,
malaikat tidak pernah ingkar kepada Allah. Sifat-sifat malaikat selanjutnya yaitu malaikat senantiasa taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. Malaikat tidak akan mati sebelum datangnya kiamat. Dan malaikat memiliki sifat gaib. Keberadaannya tidak tampak oleh mata dan tidak terdengar oleh telinga. Itu semua adalah sifat-sifat malaikat. Di samping kalian belajar tentang sifat-sifat malaikat, pada pelajaran ini kita juga akan membahas materi yang kedua, yaitu B. Nama-nama malaikat. Perlu kalian ketahui bahwa jumlah malaikat sangat banyak, hanya Allah yang mengetahuinya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Ke-10 malaikat tersebut tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang atau menyebutkan tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nama malaikat dan tugasnya. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail. Tugasnya adalah mengatur rizki. 3. Malaikat Israil. Tugasnya adalah mencabut nyawa. 4. Malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup terompet jika telah sampai kiamat. 5. Malaikat Mungkar. Tugasnya adalah memberi pertanyaan kepada orang yang meninggal dunia. Yang keenam, malaikat Nakir. Tugasnya adalah menyiksa di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Tugasnya adalah mencatat amal baik. 8. Malaikat Atib. Tugasnya adalah mencatat amal buruk. 9. Malaikat Malik. Tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Nah, itu adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Berikutnya yang akan kita bahas pada pelajaran ini yaitu materi ketiga. C. Menerima keberadaan malaikat Allah. Berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Di antaranya, 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian.